puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan bisa berkumpul dalam kegiatan semacam workshop dengan tema penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang daripada konsep penerapan budaya positif di sekolah adalah yang pertama, bahwasanya pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembangnya anak, dan setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri yang sesuai dengan kodrat alam. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Tentunya dalam proses menuntut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, minat sebagai individu yang unik. Kenapa dikatakan individu yang unik? Karena karakter anak itu berbeda-beda, dan kita sebagai guru, sebagai pendidik wajib untuk menuntut daripada karakter anak yang berbeda dan beragam. Dan yang kedua adalah guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Jadi Bapak dan Ibu perlu kita ketahui bahwasanya pada kurikulum Merdeka ini kita menganggap siswa, murid atau peserta didik bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Perumusan masalah daripada kegiatan hari ini adalah pentingnya menerapkan budaya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal tentang karakter murid. Tentunya karakter murid yang unik atau beragam. Dan yang terakhir adalah pentingnya kesepakatan dan kontrak di dalam belajar dengan membuat kesepakatan kelas. Tolak ukur penerapan budaya positif di sekolah yaitu saya memaparkan ada 5. Dan yang pertama adalah anak didik terbiasa menerapkan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua adalah anak didik terlibat aktif, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam belajar. Yang ketiga, anak didik toleran dan saling menghormati antar sesama. 4. Anak didik peduli dalam mencintai diri sendiri dan peduli kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah hidup sehat, berpakaian rapi dan bersih. Itu sebagai tolak ukur. Selanjutnya, tujuan daripada penerapan budaya positif di sekolah adalah untuk membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter murid. Karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan ini sesuai dengan filosofi pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, manfaat daripada konsep ini ada 5. 1. Terciptanya merdeka belajar. 2. Meningkatnya pengetahuan guru. 3. Guru lebih mudah dalam menilai. 4. Adanya ide-ide dan persepsi yang beragam. Dan yang terakhir, nomor 5, terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kita sebagai posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru dibagi ada 5. Yang pertama, sebagai pembuku. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau.
atau yang kelima manajer. Nah, kita sebagai guru akan menggunakan posisi kontrol yang mana agar efektif dan efisien. Tentunya ini untuk merubah karakter peserta didik yang asalnya kurang menjadi lebih baik lagi. Nanti dijelaskan pemaparan selanjutnya daripada pengertian posisi kontrol guru yang 5 poin tersebut. Yang pertama, sebagai penghukum, artinya murid langsung dieksekusi salah tanpa kita mengetahui latar belakang permasalahannya, tanpa ada negosiasi dan diskusi atau komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Jadi guru langsung menghukum, dan itu sangat berbahaya sekali. Yang nomor 2, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Beda lagi dengan sebagai posisi kontrol menghukum, ya, ini nadanya agak lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu." Itu adalah salah satu contoh atau ucapan guru apabila mengambil sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang. Artinya murid kecewa. Memang ini tidak sekeras dengan posisi kontrol sebagai penghukum, tapi kita memposisikan murid itu menjadi murid merasa bersalah, sehingga murid tidak akan mempunyai semangat atau motivasi untuk bergaul atau belajar selanjutnya, karena dia masih teringat dengan memorinya bahwa gara-gara saya akhirnya jadi begini. Nah, itulah kesimpulannya, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi guru mengambil posisi kontrolnya kepada murid sebagai teman. Kita jelaskan sedikit. Pada posisi ini betul tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, pada posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kesimpulannya, pada posisi kontrol manajer di sini adalah menyadarkan atas perilaku siswa atas kesalahannya dengan sadar siswa tersebut dapat mempertanggungjawabkannya, sehingga siswa tersebut dikembalikan lagi kepada kelompoknya. Artinya dia setelah melakukan kesalahan dapat belajar, oh ini salah, saya melakukan ini, saya salah, jadi kedepannya saya harus lebih baik. Dan hal ini pada posisi kontrol manager adalah ada langkah-langkahnya Pak Bu, yaitu segitiga restitusi.
Nah, ciri-ciri restitusi seperti tadi yang dijelaskan, yaitu untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan sebagai tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Jadi, posisi kontrol sebagai manajer dengan langkah-langkah segitiga restitusi secara garis besarnya adalah fokus pada solusi. Selanjutnya, membuat kesepakatan kelas. Kembali lagi kepada konsep budaya yang akan diterapkan di sekolah. Kesepakatan kelas merupakan aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas terdapat harapan guru terhadap murid dan harapan murid terhadap guru. Jadi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Artinya membuat kesepakatan kelas itu kita buat untuk bersama, bukan hanya untuk murid. Artinya kita membuat sesuai dengan keinginan murid, ingin apa ya, yang peraturan kelas yang dicapai, sehingga apabila dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat kesepakatan kelas, tentunya ini di awal tahun pelajaran baru ya, akan menjadi ketika dikolektifkan atau diglobalkan atau digabungkan akan menjadi peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Jadi dimulai dari kesepakatan kelas yang menjadi selanjutnya keyakinan kelas, yang menjadi selanjutnya menjadi lingkungan positif, dan apabila dilakukan secara konsisten akan menjadi budaya positif. Yang ketiga, menerapkan disiplin positif. Memberikan pemahaman disiplin pada anak, yaitu untuk mengetahui perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi disiplin positif perlu diterapkan secara konsisten ya. Selanjutnya, mampu mengetahui konsep dan penerapan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Semua jenjang usia, baik usia sekolah maupun usia dewasa seperti kita. Yaitu yang pertama, kebutuhan dasar manusia sebagai bertahan hidup, yaitu survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Dan yang terakhir, penguasaan, power. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita miliki. Apabila satu saja tidak termiliki oleh kita atau oleh siswa terutama, maka coba lihat karakternya, mungkin akan berbeda dengan siswa yang sudah memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Di sini dijelaskan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi Bapak Ibu, kita apabila misalkan ada siswa yang melakukan pelanggaran atau misalkan kesalahan, coba lihat dulu apakah 5 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau tidak. Nah, kita jelaskan selanjutnya kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi ini berkaitan dengan sosial. Jadi baik siswa ataupun guru ataupun orang dewasa dan siapapun, penting sekali kasih sayang dan rasa diterima. Jadi istilahnya tidak ada rasa dikucilkan, atau kalau bahasa gaulnya seperti dibully, tidak boleh itu. Ya, jangankan setingkat usia siswa, setingkat kita saja, setingkat guru, apabila kita berada dalam komunitas, kita tidak memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima,
kita akan minder atau menjadi pendiam, ya, seperti itu. Dan kita sebagai guru harus peka kepada karakter siswanya, apakah kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi atau belum. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Ya, pengakuan atas kemampuan adalah, ya, siswa, karakter siswa, Bu, Pak. Kalau misalkan kalau ada kompas waktu pembelajaran ada sesi tanya jawab, walaupun misalkan jawabannya salah, tapi seandainya sama kita langsung dihudul, kamu salah, coba lihat mentalnya, dia akan jawab. Tapi walaupun jawabannya salah, tapi kita tetap memberikan apresiasi, ya, dan selanjutnya kita meluruskan jawaban yang benarnya, dan siswa akan senang, akan bahagia, akan merasa, wah, saya diterima dalam komunitas ini, pengakuan saya diterima, dan akan menimbulkan motivasi belajar yang tinggi. Seperti itu, walaupun jawabannya salah, namun tentu kita setelah memberikan apresiasi, kita meluruskan jawaban yang benar. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia untuk kebebasan, ya, kebutuhan akan pilihan. Nah, pada kebutuhan ini kita kembali kepada kesepakatan kelas, Pak Bu. Kita bisa, salah satu contohnya, kita bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas, tentunya dengan kesepakatan bersama daripada kelas itu masing-masing. Bayangkan saja, selama 6 tahun misalkan, atau selama 1 tahun, kita belajar hanya di dalam kelas saja, tanpa misalkan ada inovasi-inovasi atau gagasan-gagasan baru daripada wali kelas itu sendiri. Coba lihat, akan timbul datang kejenuhan atau suntuk. Untuk itu sekali-kali sesuai dengan tema atau topik, bawalah keluar kelas. Misalkan pas tema menyerap bunga atau tema transportasi, kita lihat keluar sambil bawa buku, bermain sambil belajar. Di sana akan menumbuhkan ide-ide kreatif siswa dengan sendirinya, seperti itu. Nah, yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini kita perlu memahami bahwa karakter kodrat alam siswa itu adalah bermain, dan bermain itu akan menimbulkan kesenangan. Kita di sini menuntut untuk bagaimana siswa bisa bahagia, bisa senang di kelas tanpa melanggar aturan-aturan yang sudah diterapkan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan budaya positif di sekolah dapat terwujud apabila kita konsisten menjalankan dan memahami dari konsep langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peran posisi kontrol guru sebagai manajer, ya. Dan yang kedua, membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas, dan apabila dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, akan menimbulkan lingkungan positif, sehingga lingkungan positif tersebut menjadi budaya positif di sekolah. Yang ketiga, penerapan disiplin positif secara konsisten. Dan yang terakhir, mengetahui dan memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah dijelaskan. Demikian kepada Ibu apa yang telah saya paparkan pada kegiatan hari ini mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Dan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Dewan Guru SDN Cikoneng beserta perwakilan orang tua dan siswa atas bisa hadirnya pada kegiatan hari ini. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.